Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nadia Oki Femnendrovic dengan NIM 0549483991. Jadi di sini saya akan menjelaskan tugas dari mata kuliah Manajemen Pelayanan Publik sesuai dengan kasus yang pernah saya alami terkait pelayanan publik, yaitu permasalahan keandalan layanan publik digital, studi kasus kegagalan tiket KAI akses setelah transaksi dinyatakan berhasil. Jadi di sini saya pernah mengalami kasus pelayanan publik khususnya di bidang digital, yang mana saya membeli tiket KAI online melalui aplikasi KAI akses. Setelah pembayarannya itu dinyatakan berhasil, namun tiketnya tidak muncul, dan itu sudah saya ulangi berkali-kali, hasilnya tetap sama, tidak memunculkan tiket yang ada. Jadi di sini saya angkat menjadi kasus dari tugas saya. Di sini penjelasan dari masalah sendiri, pastinya tiket yang tidak bisa muncul dari aplikasi KAI Akses itu sendiri. Nah, di sini identifikasinya adanya tidak efisiensi dan juga adanya gangguan sinkronasi sistem pembayaran eksternal dengan verifikasi tiket internal KAI. Pastinya di sini tiket KAI itu tidak bisa muncul karena ada tidak efisiensi dan juga pasti ada gangguan sinkronasi dari aplikasi itu sendiri terkait dengan IT-nya atau apapun itu. Selain itu juga ada reliabilitas yang rendah. Ini pasti adanya sistem yang tidak konsisten, tidak tepat waktu, dan juga tidak sesuai prosedur. Dan di sini sistem itu tidak konsisten karena dia tidak mengeluarkan tiket secara real time. Setelah pembayaran dinyatakan berhasil, seharusnya tiket itu bisa keluar secara langsung. Namun ini tidak, sistemnya itu tidak bisa mengeluarkan secara langsung. Jadi di sini bisa dianggap bahwa sistemnya itu tidak konsisten pada saat itu. Nah, di sini saya juga melaporkan langsung dengan layanan KAI Akses melalui online di aplikasi itu sendiri. Pada yang pertama itu terdapat di pusat bantuan tidak responsif. Nah, di sini saya memakai pusat bantuan dari aplikasi itu sendiri. Namun tanggapannya itu tidak responsif karena setelah saya berikan permasalahan saya, namun tidak ada jawaban yang konkret atas permasalahan yang saya alami. Selain itu juga adanya kelemahan daya tanggap dan juga pelanggaran prinsip. Di sini pastinya di situ tidak ada transparansi mengenai prosedur, status layanan, dan hak masyarakat yang menggunakan aplikasi KAI Akses itu sendiri. Selain itu juga ada penilaian kualitas pelayanan yang mana adanya kesenjangan antara harapan pengguna. Pengguna itu berharap adanya respon yang cepat, positif, dan juga tepat waktu. Namun kenyataannya pelayanan yang gagal dan juga bantuan itu tidak responsif. Ini terdapat prinsip good governance, yaitu transparansi, kepastian hukum, dan juga keterbukaan yang belum terpenuhi pada studi kasus ini. Dan itu juga ada rekomendasi peningkatan sistem, yaitu integrasi sistem secara real time dan juga notifikasi transparan atas tiket yang sedang diproses ataupun adanya gangguan teknis, sehingga pengguna itu masyarakat yang menggunakan maupun pelanggan yang menggunakan itu tidak kecewa. Terus juga ada chatbot berbasis AI untuk peningkatan responsivitas dan juga respon CS yang cepat, tanggap. Karena saya mengalami sendiri, respon itu setelah saya mengadu permasalahan yang saya alami, responnya itu tidak tanggap namun berbelit-belit di pusat bantuan tersebut. Selain itu juga ada fitur pelacakan laporan. Disediakan adanya sistem pelacakan untuk keluhan yang dialami pelanggan. Itu rekomendasi yang saya ajukan. Selain itu juga ada rekomendasi standar dan audit SPN layanan digital, yaitu waktu maksimal tiket muncul, batas waktu pengaduan, dan juga hak pengguna serta sub kompensasi. Selain itu juga ada rekomendasi saya, yaitu audit dan evaluasi berkala terkait identifikasi bug, terus juga ada keamanan data pelanggan, terus kestabilan server. Ini sangat penting karena ini adalah kasus yang saya alami, adanya tidak stabil server yang saya gunakan tersebut. Terus juga rekomendasi edukasi pengguna, yaitu bisa digunakan dengan panduan aplikasi apabila ada permasalahan seperti yang saya alami, tiket tidak muncul,
ada panduannya, ternyata begini. Jadi pelanggan itu tidak bertanya-tanya lagi mengapa tiketnya tidak muncul karena apa dan lain sebagainya. Selain itu ada pengecekan manual yang dilakukan oleh pelanggan supaya pelanggan itu bisa uh, bisa percaya terhadap aplikasi tersebut, terhadap perusahaan yang ada. Terus itu juga ada fak transaksi. Di sini simpulan yang saya ambil, dari masalah utama sendiri, saya memiliki masalah utama dari kasus yang pernah saya alami, yaitu kegagalan sistem KAI Akses yang memunculkan tiket transaksi setelah transaksi berhasil, namun menunjukkan ketidakandalan layanan digital yang krusial. Selain itu, ada landasan teoritisnya juga. Pendekatan ini berlandaskan prinsip good governance, teori kualitas pelayanan publik, dan juga standar pelayanan minimum untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi. Selain itu, saya juga memberikan solusi yang komprehensif, yaitu diperlukan adanya integrasi sistem yang kuat, peningkatan responsivitas layanan pelanggan, dan juga implementasi standar pelayanan minimum atau digital SPM digital tersebut, dan juga ada edukasi pengguna yang efektif. Selain itu, dampak positif dari solusi yang saya tawarkan tadi, yaitu implementasi solusi akan meningkatkan kepercayaan publik, efisiensi operasional layanan, dan juga mendorong minat masyarakat untuk kembali menggunakan transportasi publik. Jadi di sini apabila mereka itu memberikan solusi yang komprehensif, maka pelanggan yang sempat kecewa seperti saya yang tiket KAI tidak muncul berkali-kali itu bisa percaya terhadap publik. Oh ternyata permasalahannya seperti ini, oh ternyata tidak bisa muncul tiket karena ini, sehingga pelanggan itu tidak bertanya-tanya terhadap masalah yang dialaminya. Jadi cukup sekian penjelasan dari saya terkait tugas mata kuliah manajemen pelayanan publik ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.